الحمد لله قائل الحمد لله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selaku khatib, saya tidak lupa berwasiat takwa kepada diri pribadi kami dan kepada kita sekalian, kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang dalam pengertian sederhana adalah menjalankan apa yang Allah telah tetapkan dan begitu pula untuk menjauhinya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada tahun ke-10 dari kenabian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau merasakan sebuah kondisi yang amat menyedihkan, yang amat memprihatinkan bagi dirinya dan bagi umatnya. Mengapa demikian? Ada dua sosok yang sangat beliau rindukan. Yang pertama adalah istri beliau Siti Khadijah dan pamannya Abu Muthalib, yang pada tahun yang bersamaan dipanggil untuk menghadap Sang Maha Kuasa. Kesedihan ini bertambah-tambah. Kesedihan ini kemudian bertambah-tambah. Lantas para ulama bersepakat bahwa tahun ini dikenal dengan tahun kesedihan yang kita kenal dengan istilah Amul Huzn atau tahun kesedihan. Dua sosok yang sangat diidam-idamkan pamannya adalah dia yang pada saat dakwah di luar menjadi tameng, menjadi posisi paling garda, paling depan untuk bisa membela hak-hak kenabian, untuk bagaimana mendukung daripada kenabian dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas rasa penatnya, rasa lelahnya dan capeknya di luar dalam mengatasi persoalan dakwah, ada istri yang dia sayangi, Siti Khadijah, di rumah menjadi sosok penenang, sosok yang memberikan penguatan. Beliau adalah istri yang memberikan penguatan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu beliau berdua itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dalam kondisi yang amat menyedihkan ini, dan kemudian Rasulullah berada pada ujung-ujung situasi yang amat menggelisahkan. Lantas memanggil anak angkatnya yang kita kenal dengan Zaid bin Haritha untuk melakukan perjalanan hijrah sementara di kota Taif, dengan maksud, dengan impian bahwa di kota Taif ada suku yang paling dihormati,
agar membantu dan memberikan dukungan bagi dakwah Rasulullah SAW. Perjalanan di kota Taif itu ditempuh dengan jalan kaki dengan jarak 100 km. Setibanya di sana, apa yang diimpikan dan diidam-idamkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW justru berbalik seperti apa yang diidamkan. Yang awalnya ingin didukung, yang diidam-idamkan ingin didukung dakwanya, lantas mereka berbalik arah, yaitu justru melakukan tindakan-tindakan penyerangan baik berupa fisik maupun non fisik. Bahkan anak angkat dari Rasulullah SAW ketika menjadi tameng atau menjadi penahan, beliau sampai terkena lemparan batu yang menyebabkan berdarahnya bagian kepala belakang. Dalam kondisi yang amat menyedihkan ini, lantas Rasulullah memerintahkan anaknya Zaid bin Haritha untuk mundur. Ketika mundur, maka lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kondisi ini, memanggil malaikat penjaga kota Taif. Wahai malaikatku, pergilah bertemu Rasulullah SAW, temuilah dia, dan kemudian apapun yang beliau minta segera saya akan kabulkan. Maka malaikat penjaga kota Taif itu datang menemui Rasulullah. Wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, saya datang kepadamu atas perintah Allah. Allah menyampaikan kepadaku, apapun yang engkau minta Allah akan kabulkan. Walaupun kota Taif ini, bukit-bukit yang ada di kota Taif ini saya angkat dan saya balikan pada penduduk Taif, saya akan bersedia demi untuk mengabulkan permintaan. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? La, jangan. Sesungguhnya mereka itu penduduk kota Taif tidak mengerti, tidak paham apa yang saya maksudkan. Dalam kondisi yang amat menggelisahkan ini, maka Rasulullah SAW singkat cerita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi, Tuhanku, saya ini datang kepadamu dengan begitu lemahnya saya di hadapan manusia. Apakah akan banyak tantangan-tantangan yang datang kemudian, baik jarak yang jauh sana akankah ada tantangan-tantangan itu, ataukah di sekitar saya ini akan banyak yang akan tidak senang denganku? Saya sungguh amat manusia yang amat lemah di hadapanmu. Tetapi saya yakin dan percaya, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan dari seorang hamba melainkan itu adalah kekuatan daya upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar doa ini, lantas doa ini menggetarkan langit, lantas doa ini mengguncangkan ars, sehingga dengan doa yang amat mulia ini Rasulullah SAW menerima undangan yang amat mulia, menerima undangan yang istimewa yang kita kenal dengan peristiwa yang luar biasa, yaitu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa yang ingin kita maksudkan? Isra Mi'raj itu tidak bisa kita nalar dengan menggunakan akal, tidak bisa kita nalar dengan menggunakan logika manusia, karena ini adalah kegiatan yang amat luar biasa yang hanya diyakini dan dibenarkan oleh hati, seperti ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa-peristiwa ini. Bukan itu yang menjadi titik tekannya, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang menjadi titik tekannya adalah peristiwa Isra Mi'raj ini mengandung 3 makna utama, dan 3 makna ini yang akan kita bawa pada bulan-bulan ke depan. Makna yang pertama adalah peristiwa ini adalah peristiwa supranatural. Situasi yang demikian adalah situasi kemahadahsyatan dari fenomena-fenomena atau kegiatan-kegiatan, kejadian-kejadian perjalanan Rasulullah yang hanya dibenarkan oleh iman. Maka siapa saja yang memiliki iman maka membenarkan peristiwa ini. Maka kunci utama dari sebuah perjalanan itu adalah al-iman atau keberimanan seseorang. Dalam Al-Quran, Quran surah 17 ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini adalah ayat ini dimulai dari subhan. Kalau Allah memulai ayatnya dengan subhan, maka peristiwa ini bukan peristiwa biasa, tetapi peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang tidak bisa dijangkau oleh kecilnya otak ini dan kecilnya ilmu pengetahuan manusia. Maka ini adalah ketetapan iman. Ini adalah iman yang harus membenarkan peristiwa ini. Yang kedua, bahwa peristiwa ini dijalankan dari masjid ke masjid. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu tempatnya di Mekkatul Mukarramah, di kota Mekah. Sementara Masjidil Aqsa itu tempatnya di Palestina. Palestina itu jarak dari kota Mekah, kalau kita lihat itu adalah jaraknya 1.300 km. Dan ini mustahil bisa dijangkau dalam waktu sepertiga malam sampai ke Sidratul Muntaha. Hikmah yang kedua adalah masjid ke masjid. Kenapa bukan pasar ke pasar? Kenapa bukan dari istana ke istana perjalanannya? Kenapa dari masjid ke masjid? Karena khairul makan al-masjid. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Ingin memerintahkan kepada kita bahwa ingin membangun kekuatan supranatural, membangun kekuatan yang luar biasa, maka kita harus datangi masjid untuk membangun kekuatan jamaah. Yang ketiga adalah buah daripada perjalanan itu adalah menerima perintah salat 5 waktu. Dari 3 perintah hikmah utama ini, inilah yang akan mengantarkan kita pada perjalanan nantinya. Kurang lebih dari 1/2 bulan ini atau 14 hari ke depan, kita akan menghadapi bulan yang amat suci. Dan ingat, bulan yang amat suci ini hanya didatangi oleh orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat rahimakumullah. Perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Panggilannya juga kepada orang-orang beriman. Maka kualitas iman itu harus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa bulan yang amat suci ini. Dan selanjutnya di bulan Ramadan nanti juga yang akan ditingkatkan adalah intensitas, kuantitas dan kualitas kita mengunjungi masjid, memakmurkan masjid. Dan yang ketiga adalah sholat. Perintah sholat baik sholat yang wajib maupun yang tidak wajib akan kita ramaikan masjid ini sebagai buah oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jamaah Jumat, bulan suci Ramadan, kita perkuat jamaah, kita perkuat sholat malam. Ada yang tarawih, ada yang witir, ada yang sholat lain nantinya. Ini merupakan buah dari oleh-oleh perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang maha dahsyat itu, yang kemudian akan kita bawa nantinya kepada bulan yang amat suci. Hanya orang-orang beriman yang bisa datang kepadanya, yang kepada datang bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita semua nantinya kita bawa 3 ini, kita bawa iman kita bawa sholat kita bawa makmurkan masjid di bulan suci Ramadan sebagai pesan daripada perjalanan Isra Mi'raj dari Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang dipanggil untuk memakmurkan masjid, untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kita akan sampai waktunya, kita disampaikan waktu kita untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjama indahnya bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da.
Qala Allah Ta'ala fil kitab al-azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam Jumat yang berbahagia ini perbanyak doa, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum min fadlihi yu'tikum la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.